Halo. Kali ini saya akan mendemonstrasikan, bagaimana kita bisa menggunakan lingkaran Moore untuk menetapkan, terutama di persoalan nomor 3 ini, menentukan besarnya tegangan utama, principal stresses, dan juga arah, principal planes atau arah dari tegangan utama tersebut pada kasus ini. Misalnya kita punya balok A dan B cantilever, punya balok A dan B cantilever, panjangnya 50 cm atau 0,5 meter, dan cantilever ini menerima dua beban P vertikal ke bawah dan beban Q ini merupakan beban normal, karena tegak lurus, bekerja pada sumbu memanjang dari balok AB ini. Oke, kita akan kerjakan. Tentunya nomor 1 dan 2 sangat mudah, tapi kita akan menggunakan informasi-informasi ini kemudian untuk menetapkan besarnya tegangan utama di titik D dan arahnya. Oke, kita akan mulai mengerjakan. Sekali lagi saya ingatkan, apa itu tegangan normal? Jadi kalau ini penampang, saya gambarkan, tegangan normal adalah tegangan yang tegak lurus penampang, yang tegak lurus penampang. Misalnya tarik, ini tegangan yang tegak lurus penampang. Ini tegak lurus penampang. Oke, ini disebut tegangan normal. Tegangan yang tegak lurus penampang itu disebut tegangan normal. Sedangkan tegangan geser adalah tegangan yang bekerja pada penampang tersebut, bekerja pada penampang tersebut. Ini. Nah, ini kita pakai simbol sigma, ini kita pakai simbol tau. Oke, kita akan lanjut. Nah, pertama-tama tentunya kita harus menentukan gaya dalam apa yang bekerja di titik A. Pertama-tama kita tentukan gaya dalam di titik A. Oke, apakah ada M? Ada. Tentunya ada dari 8 ini. Berarti positif 8 kilonewton atau tarik. Apakah ada M? Ada dong ya. P kali 0,5. P kali 0,5. P 10 kali 0,5 sama dengan 5 kilonewton meter. Momen apa ini? Momen apa ini? Hawking, dalam bahasa Inggris Hawking, atau negatif, momen negatif, momen negatif. Kalau momen negatif berarti bagian atasnya, tertarik, di atas garis normal tertarik, di bawah tertekan. Oke, kemudian apakah ada V? Apakah ada V? Ada dong ya. Ada P, pasti ada reaksi sini sebesar juga 10 kilonewton. Berarti V-nya apa? Ada, V-nya 10 kilonewton positif, V-nya positif. Oke. Nah, apakah ada T? T-nya tidak ada dalam hal ini. T adalah momen terhadap sumbu memanjang batang. Momen terhadap sumbu memanjang batang ini. Dalam hal ini tidak ada. Oke, ini kita sudah punya. Nah, akibat N, tegangan apa yang terjadi? Sigma. Akibat N juga tegangan normal. Akibat ini tau. Nah, ininya 0. Oke, kita hitung. Berarti sigma, sigma itu adalah akibat N dan M. Jadi kalau saya mau menghitung tegangan normal,
tegangan normal. Ini di A ya, di potongan A. Oke, di titik D. Ya, di titik C, sigma di C. Ya, harus ada kontribusi dari N, kontribusi dari M. Kontribusi dari N berarti N per A. Kontribusi dari M berarti M Y per I. Ya, tinggal nanti disesuaikan tanda plus minusnya. Ya, jadi akibat N dan M ada sigma. Karena itu sigma akibat N dan akibat M. Oke, akibat N. Berarti kita punya N-nya adalah 8, tapi perhatikan satuan ini kilonewton, ini milimeter. Ya, kita mau sigmanya dalam newton per milimeter persegi atau MPa. Ya, karena itu 8 saya menjadi 8.000 dibagi A-nya adalah 60 kali 140. Ya, di titik C. Di titik C di sini. Di titik C berarti di bagian bawah. Ya. Ini berarti garis netralnya, ini titik C. Berarti negatif atau positif? Negatif atau positif, tekan atau tarik? Tekan, betul. Ya. Tekan. Akibat N ini tarik ya, akibat Q ini tarik ya. M-nya berapa? M-nya ini 5 kilonewton meter, berarti 5 kali kilonewton jadi newton, meter jadi milimeter, 5 kali 10 pangkat 6. Ya, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya adalah 70 ya, dibagi I terhadap garis netral 1/12 kali 60 kali 140 pangkat 3. Kita akan dapatkan solusinya kemarin sudah saya kirimkan. Ya, kita akan dapatkan ini 0,95 minus 2551 sama dengan minus 24,56 MPa. Nah, ini tegangan di C. Ya, kalau tegangan di D bagaimana? Sama, N per A plus minus ya, plus minus MY per I. N per A-nya tetap ya, tetap terbagi rata, berarti di setiap titik sama. Nah, di titik D berapa sigmanya? D di sini. Berarti D terletak di garis netral. Nah, di garis netral karena itu Y-nya 0, berarti ini plus 0, berarti 0,95 MPa. Ini minus berarti tekan, compression. Ini plus berarti tension atau tarik. Nah, ini kita sudah dapat. Ya, sigma C minus 24,56, sigma D 0,95. Saya catat hasilnya di sini ya. Ini nanti harus saya hapus karena saya butuh tempat. Sigma C min 24,56 MPa, sigma D sama dengan plus 0,95 MPa. Oke, sampai di sini apakah oke? Terima kasih. Kalau gitu saya hapus dulu ya. Saya hapus. Ya, sekarang kita mau hitung tegangan geser. Tegangan geser hanya akibat V. Gampang tau? Ya, akibat V berarti tau V Q B I. Ya. Oke, sekarang tau di C. Tau di C. Nah, gimana tau di C? C ini garis netralnya, C adalah di extreme fiber. Berarti 0. Betul ya? Tekanan geser di extreme fiber 0. Di titik D. Nah, ini di garis netral. Di garis netral. Di garis netral bisa diisi ini VQ per EI, atau karena ini 4 persegi panjang. Ingat, karena 4 persegi panjang saya bisa seperti ini. Ya, karena ini hanya berlaku untuk 4 persegi panjang saja. Berarti 3/2 kali V-nya 10.000 dibagi A-nya
60 kali 140 sama dengan V-nya berapa? 1,79. Nah, ini gampang sekali, ya. Jadi tau C sama dengan 0, tau D sama dengan 1, iya. Oke. Sudah ya? Nah, sekarang saya mau menetapkan berapa besarnya tegangan utama. Tegangan utama di titik D. Tegangan utama di titik D. Nah, gampang. Ya, coba. Jadi kalau saya gambar ya 3 dimensinya, katakanlah D itu ini. Ya. Nah, ini X, ini Y, D itu yang mana? D itu titik kecil ini. Titik kecil ini. Nah, ini titik kecil. D, ini saya sebut D. Ya, saya ambil satu kubus kecil. Titik D itu saya ambil. Saya bawa keluar. Ya, saya ambil dalam bentuk satu kubus kecil. Ya, satu kubus kecil. Nah, ini satu kubus kecil D. Ya, saya ambil keluar. Nah, ini mestinya titik-titik ya di sini. Ya, saya ambil keluar. Akhirnya jadi seperti apa ini? Ya, akhirnya kita dapat lagi ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bidang merah katakanlah. Ya, ini bidang merahnya. Nah, saya gambar salib sumbunya dulu supaya ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti yang tegak ini sumbu Z. Oke, sekarang saya gambarkan. Ya, sigma di D plus 0,95. Plus 0,95 berarti ini. Plus berarti tarik 0,95 MPa. Nah, kemudian tau di C. Tau di C kan gini tau. Nah, ya, berarti tau di C 1,79 ke bawah 1,79 MPa. Nah, kalau satu bidang sudah ketemu, bidang yang lain ngikut. Ya, kalau ini tarik ke sini, pasti yang di sana juga tarik dong ya. Ini ke atas, ini ke bawah, berarti yang di sini ke atas. Ya, dan di sini pasti akan ada ngikut supaya sigma momen 0. Kepala panah ketemu kepala panah. Ya, ini di sini. Ya, nah, kita dapat ini. Sudah lengkap. Nah, sekarang perhatikan. Sekali lagi tolong perhatikan. Ya, tegangan-tegangan yang ada itu berarah ke Z atau berarah ke Y, betul ya? Berarah ke Z, ya, atau berarah ke Y, ya, Z dan Y saja. Karena itu sebenarnya ini persoalan 2 dimensi Z dan Y, ya. Ini hanya persoalan 2 dimensi Z dan Y. Jadi saya bisa gambar lagi dong ini, ya, ke 2 dimensi. Ya, Z dan Y, Z dan Y. Nah, ininya Z, ya, ini Z, ini Y, betul ya? Nah, ini yang ada tegangannya adalah ini, tarik, ya, 0,95 MPa dan geser. Nah, kalau ada geser ini pasti ada yang ini. Gesernya 1,79 MPa. Oke, ini yang kita punya. Nah, kalau sudah seperti ini tentunya mudah sekali kita menggunakan lingkaran Moore, ya. Untuk ini. Setuju ya? Oke, dari sini saya data dulu. Berarti sigma Z kita
Saya bukan sigma X ya. Sigma Z kita adalah plus 0,95 MPa. Tahu YZ itu adalah apa, positif atau negatif ini dari kiri ke atas? Nah, positif sesuai dengan perjanjian tanda kita plus 1,79 MPa. Oke, berarti koordinat titik A nya berapa? Koordinat titik A adalah sigma Z tau YZ. Oh ini sorry, sigma Y nya 0 ya. Umumnya sih untuk struktur ya, balok kita sigma Y nya umumnya 0. Oke, A berarti sigma Z tau YZ berarti 0,95 1,79. B sigma Y nya adalah 0 minus 1,79. Nah ini adalah koordinatnya, koordinat dari A dan B. Nah what next? Kita gambarkan garis, kita gambarkan lingkaran murnya. Sigma Z 0,95, katakanlah 0,95 itu di sini ya. 1,79 itu hampir 2 kalinya ya. Atau saya kurangi dikit. Di sini 1,95, ini 0,95 ya. Tolong gambarnya dibuat proporsional yang agak baik ya. Ini 1,79. Nah ini berarti titik A. Titik B 0 minus 1,79. Nah ini berarti ini minus 1,79 berarti ini titik B. What next? A dan B dihubungkan. A dan B dihubungkan, ini jadi C, ini O ya. Lalu lingkaran murnya digambarkan. Nah, berarti ini titik, ini sigma 1, ini sigma 2. Oke, sekarang kita mau menetapkan sigma 1 dan sigma 2 dari gambar ini dengan mudah kita bisa lakukan. Ya, dengan mudah. Sorry, gambar saya kurang terlalu bagus ya. Ini lingkarannya di sini ya, pusat lingkarannya di sini. Jadi mungkin yang lebih baik saya gambarkan lebih baik. Karena ini agak pusat lingkarannya di sini. Ya, oke, sorry, gambar saya kurang sempurna. Oke, kita mau menetapkan berapa sigma 1, berapa sigma 2. Ini berarti titik ini koordinatnya berapa? Koordinatnya sigma 1. Taunya 0 ya. Ini koordinatnya berapa? Sigma 2 taunya 0. Memang di tempat sigma 1 maksimum ya, ekstrim, tau selalu 0. Oke, dengan ini kita bisa tentukan ya. Sebaiknya saya hentikan dulu video saya di sini supaya video tidak terlalu panjang. Saya akan lanjutkan ke section berikutnya ya. Kita akan melanjutkan hal ini, menetapkan bersama sigma 1 dan sigma 2 dan arahnya. Oke, terima kasih. God bless you.